जब कोई अपने दायित्व के विरुद्ध जाकर अपने अहंकार की पूर्ति करने लगे, उसका विनाश अनिवार्य। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Pada video sebelumnya, kami telah merangkum episode 40 sampai 46. Sebelum nonton video ini, alangkah baiknya kalian tonton video sebelumnya biar nyambung. Dan jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oh iya, sebelumnya kami mohon maaf karena jarang upload, dikarenakan masih banyak kegiatan di luar. Setelah semua selesai, kami akan sering upload. Jadi mohon bersabar ya guys. Oke, lanjut. Pada video sebelumnya, Sati ingin membakar dirinya sendiri, dikarenakan sudah tidak sanggup dengan hidup yang cintanya dilarang oleh ayahnya. Dan Mahadewa pun datang untuk mencegah Sati melakukannya. Pada video kali ini, Mahadewa mencegah Sati untuk membakar dirinya. Mahadewa menasihati Sati dan berkata bahwa Sati tidak boleh melupakan tugas kepada keluarganya demi cinta. Dan perbuatan seperti itu sangat tidak dibenarkan dikarenakan hal itu bertentangan dengan hal yang ada di dalam dirinya. Sati menjawabnya, jika ayahnya menolak Mahadewa, maka dia terpaksa harus melakukannya, dikarenakan hubungan Sati dengan Mahadewa berada di luar kelahiran dan kematian, ucap Sati. Mahadewa sangat menyangkal hal itu. Mahadewa berkata bahwa itu hanyalah imajinasi Sati saja dan menyuruh Sati untuk membuang rasa itu di dalam hatinya. Dan siapapun yang meninggalkan tugasnya demi imajiner dan kesenangan, dia adalah seorang penakut, ucap Mahadewa. जन्मांतर का नाता है। हम है ये तुम्हारे अपने उत्तरदायित्व से भागने वाले कायर होते हैं, इसे अपने मन से निकाल दो सती। Sati menjawab, Mahadewa disuruh pergi. Kemudian Sati akan menyeberangi pembatas daksa ini, dan Sati tidak akan memanggil Mahadewa untuk datang, ucap Sati. Nah, tentu saja jawaban tersebut adalah pertanyaan kepada Mahadewa. Kenapa Mahadewa datang di saat Sati dalam bahaya? Meskipun Mahadewa tidak dipanggil oleh Sati, Mahadewa pun pergi setelah mendengar ucapan Sati dengan rasa cemas. परंतु आपको कभी नहीं पुकारेगी। प्रयत्न के बाद भी वो मुझे पत्नी का स्थान न दे सके। क्या ये सत्य है? ये सत्य है। Scene berpindah. Diperlihatkan Prajapati sedang berbicara kepada Dewa Chandra. Prajapati berkata bahwa Dewa Chandra telah gagal dalam melakukan tugasnya dan Dewa Chandra harus cinta kepada Revati. कि तुम्हें रेवती को पत्नी का स्थान देना होगा। Dewa Chandra menjawab bahwa dunia ini mungkin tunduk kepada perintah Prajapati, tetapi tidak untuk cinta atau disebut juga rasa. Hal itu berlaku pula untuk Sati. Prajapati tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa cinta Sati kepada Mahadewa. Jika Prajapati bisa mengubah rasa cinta seseorang, maka dia tidak perlu repot-repot memarahi putri kesayangannya sepanjang hari, ucap Dewa Chandra. ये संसार भले ही आपके आदेश का अधीन होगा, क्षमा कीजिएगा प्रजापति, किंतु प्रेम नहीं। यदि होता। Mendengar hal tersebut, Prajapati sangat marah karena dinasihatin oleh Dewa Chandra. Prajapati tidak ingin berdebat dan tidak ada yang bisa berdebat dengan Prajapati. Kemudian Prajapati langsung memberi hukuman terhadap Dewa Chandra. Dia bilang bahwa
Hukuman tersebut bertujuan untuk mengurangi pengkhianatan berlanjut. Dewa Chandra menjawab dengan senyum bahwa mencintai seseorang terhadap keinginan seseorang itu adalah hukuman terbesar, ucap Dewa Chandra. Prajapati semakin marah dan langsung mengeluarkan bunga di tangannya. Kemudian berkata, "Saya Prajapati Daksa, putra dari Dewa Brahma, mengutuk kamu dengan kematian," ucap Prajapati kepada Dewa Chandra dengan penuh amarah, lalu melemparkan bunga tersebut ke Dewa Chandra. पुत्र प्रजापति दक्ष, तुम्हें क्षय होने का श्राप देता हूं। Di saat kematian Dewa Chandra, terjadi guncangan pada alam. Badai yang besar, gunung-gunung mulai meletus, dan air di lautan mulai tidak stabil. Dan diperlihatkan juga, Mahadewa bangun dalam meditasinya. Kemudian, dihampiri oleh Sri Narada dan juga Nandi, untuk segera melakukan sesuatu kepada Dewa Chandra. Mahadewa sangat marah dengan kejadian ini. Tidak seperti sebelumnya, yang selalu ramah dan selalu tersenyum di segala keadaan. Lalu Mahadewa mulai membesar dan memperlihatkan keagungannya. Di saat itu pula, alam semesta semakin tidak stabil. Mahadewa semakin besar dan sampai dalam ketinggian yang belum pernah dicapai seseorang. Di atas ketinggian tersebut, Mahadewa berkata bahwa Mahadewa selama ini membiarkan Prajapati atas apa yang dilakukan kepadanya dan tidak pernah ikut campur akan tugasnya. Tetapi untuk merugikan alam dan ciptaan adalah bertentangan dengan tanggung jawab Prajapati. Dan ketika seseorang telah bertentangan dengan tanggung jawabnya untuk menyenangkan egonya, maka ajalnya sudah dekat. Akhir Daksa sudah dekat, ucap Mahadewa dengan sangat marah. और जब कोई अपने दायित्व के विरुद्ध जाकर अपने अहंकार की पूर्ति करने लगे, सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रजापति दक्ष का संहार, उसका विनाश अनिवार्य है। Sri Narada berkata, jika ada seorang dapat mencegah hal itu, maka itu adalah Dewa Wisnu sendiri. Kemudian Sri Narada pergi ingin menemui Dewa Wisnu untuk mencegah Mahadewa melakukan hal itu. Sin berpindah ke Badrinath. Badrinath merupakan tempat suci bagi Dewa Wisnu. Ini berada di antara pegunungan Himalaya. Dewa Wisnu adalah salah satu dewa penting bagi umat Hindu. Diperlihatkan Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Dewa Sri Narada, dan Dewi Laksmi sedang berunding. Kemudian Dewa Wisnu berkata, jika diriku dan Brahma bersama-sama beribadah kepada Siwa, maka dapat dipastikan Mahadewa akan tenang. Semua sangat senang mendengar hal tersebut. Tetapi hal itu tidak bisa dilakukan, dikarenakan kutukan Prajapati terhadap Mahadewa sebelumnya tidak ada yang menyembahnya, ucap Dewa Wisnu. अधूरा कैसे? आप भूल गई? Dijawab Sri Narada, bagaimana solusi untuk itu tuanku? Dewa Wisnu menjawab bahwa yang dikutuk Prajapati hanyalah Dewa Siwa, tetapi tidak untuk bagian dari Mahadewa, yaitu Sati. Jadi Dewa Wisnu dan Brahma akan menyembah Sati untuk membuat tenang Mahadewa, ucap Dewa Wisnu. Dijawab lagi oleh Sri Narada. Lalu, bagaimana melakukan hal tersebut, Prabu? Sedangkan Sati berada dalam lingkaran Daksa. Dewa Wisnu hanya menjawab dengan senyuman. ये क्या किया दक्ष? चंद्रमा को श्राप और भक्त की प्रतिष्ठा में ही भगवान की प्रतिष्ठा है। मैं ये नया ग्रह बनाऊंगा कैसे? मैं बताता हूँ। Sin langsung berpindah. Diperlihatkan Sati sedang tidur di garis pembatas Daksa. Kemudian dihampiri oleh Prajapati. Ternyata Prajapati melepaskan Sati dari pembatas yang dibuatnya itu.
Semua orang yang hadir terkejut apa yang dilakukan Prajapati. Lalu Prajapati memanggil pengawal dan menyuruh pengawal Sati untuk pergi ke Sungai Saraswati untuk salah satu ritualnya. Sungai Saraswati digambarkan sebagai sungai yang sangat besar daripada Sungai Indus dan Gangga yang mengalir dari pegunungan di lautan. Ternyata Prajapati melakukan tersebut untuk membuat bulan baru. Tampaknya ini adalah solusi Dewa Wisnu untuk mengeluarkan Sati dari pembatas Daksa. Scene berpindah. Diperlihatkan Sati sedang berjalan dengan didampingi banyak pengawal. Dan di sisi lain, diperlihatkan ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewi Laksmi sedang berdiri dan mengamati Sati. Setelah Sati pergi mengambil tanah liat, posisi Sati digantikan oleh Dewi Laksmi yang menyamar sebagai Sati. Dan pengawal pun pergi dengan Dewi Laksmi. देवी लक्ष्मी इतने कम समय में मिट्टी भी इकट्ठा कर ले आई। चलिए, पिताजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। Sri Narada sangat senang bisa melihat langsung keajaiban dari Dewa Wisnu, Brahma, dan Dewi Laksmi. Kemudian diperlihatkan Sati sedang bingung karena pengawalnya tidak ditemukan di tempatnya tadi. Lalu Sati dihampiri oleh dua seorang Brahma. Dua Brahma tersebut adalah Dewa Wisnu dan Brahma yang menyamar. Kita sebut saja Dewa Wisnu sebagai Brahma 1 dan Dewa Brahma sebagai Brahma 2. Sati bertanya pengawalnya kepada dua Brahma tersebut. Brahma 1 menjawab, Brahma hanya melihat Tuhan di mana-mana. Kemudian Brahma 1 meminta bantuan kepada Dewi Sati untuk membantunya melakukan penebusan dosa. Kemudian Brahma 2 mengeluarkan lingga Siwa. Sati terkejut dan berkata, "Kenapa kalian masih membawa lingga tersebut? Dia sudah dikutuk," ucap Sati. Brahma 1 menjawab bahwa dosa anaknya dapat ditembus dengan menyembah kepadanya. Jadi kami perlu bantuan ibu, ucap Brahma 1. आप शिव को धारण करें, फिर हम शिव की पूजा करेंगे तो संभव सीधे सीधे शिव की पूजा नहीं कर सकते। इसीलिए Kemudian Sati menerima permintaan mereka dan menyuruh cepat menyelesaikannya karena Prajapati mungkin menunggunya. Kemudian ritual dilakukan. Lingga berubah menjadi putih dan Mahadewa mulai tenang kembali. Seketika Sati membuka matanya, kedua Brahma tersebut menghilang. Kemudian Sati pergi. Di tengah perjalanan, dia dihampiri oleh Sri Narada. Sri Narada memberitahu Sati bahwa dia adalah Adi Sakti. Dikarenakan Dewa Wisnu dan Dewa Brahma sendiri menyembah kepadanya dengan menjadi seorang Brahma. Dan dengan tidak sadar, Sati telah membebaskan kutukan Mahadewa, ucap Sri Narada. Dan dengan tidak sadar, Sati telah membebaskan kutukan Mahadewa. Sati mendengar hal tersebut sangat senang. Lalu Sri Narada menyuruh Sati untuk mengunjungi Resi Markandeya. Resi Markandeya merupakan putra Markandu dan Marutmati. Ia diagungkan sebagai pemuja Dewa Siwa dan Dewa Wisnu, serta disebutkan beberapa kali dalam kisah-kisah Purana. Sesampainya pada tempat Resi Markandeya, Sati dipuja olehnya dan berkata bahwa Sati adalah master dari semua elemen. Kemudian aku bersujud di hadapanmu, ucap Resi Markandeya. Sati dibuat bingung atas tingkahnya. Kemudian Resi Markandeya berkata bahwa wajar Sati bertingkah seperti itu, karena Sati belum diakui olehnya, yaitu Mahadewa. Tapi suatu ibadah dapat menghilangkan kutukan terhadap Mahadewa, dan tidak perlu pengakuan apapun. Ini adalah tentang awal penciptaan. Ketika Dewa Brahma membutuhkan energi untuk menciptakan kehidupan,
Dewa Brahma meminta Siwa untuk memisahkan sati atau energi dari dirinya sendiri untuk terwujudnya ciptaan, untuk kepentingan dunia. Mahadewa dipisahkan sati dari dirinya sendiri. Dan sati ialah untuk memfasilitasi penciptaan. Sati pada waktu itu menjadi tak terbentuk dan menyebar ke seluruh dunia. Dan hari ini, dunia dihuni oleh berbagai bentuk kehidupan. Penciptaan Brahma sekarang lengkap. Bagaimana Sakti tetap dipisahkan dari Siwa lagi sekarang? Sati harus kembali kepada Siwa, karena Sati telah lahir kembali dalam bentuk manusia. Sekarang saatnya Sati harus bersatu kembali dengan Siwa. Dan tidak akan lama lagi, Sati akan bersatu dengan Mahadewa. Aku telah menyadari itu, dan ketika Sati menghilangkan kutukan tersebut, Mahadewa telah menunggu untuk ini. Dan itu akan dikenang oleh Mahadewa. Bagaimana mungkin Mahadewa menolaknya hari ini? Ucap Resi Markandeya. Sati senang mendengar hal tersebut dan mengingat kembali kenangan Mahadewa. Kemudian Sri Narada meminta Resi Markandeya untuk memberikan mantra terhadap Lingga Siwa. Lingga Siwa pun bersinar. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam. Kemudian menyuruh Sati memegang Lingga Siwa dan menyuruh untuk membawanya ke Dewa Chandra. Dan sebelum Prajapati berhasil membuat bulan baru. Jika itu terjadi, Chandra tidak akan pernah hidup kembali. Sin berpindah ke kerajaan Prajapati Daksa. Diperlihatkan dia sedang membuat bulan baru dengan tanah liat. Lalu di sisi lain, diperlihatkan Dewa Chandra. Tubuhnya mulai retak di atas tanah. Kemudian Sati datang dan berlari menuju mayat Dewa Chandra dengan membawa Lingga Siwa. Sati dihampiri oleh kakaknya dengan sangat sedih dan menyuruh untuk melakukan sesuatu untuk Dewa Chandra. Sati menjawab, tidak usah khawatir karena dia telah membawa mantra yang dapat menghemat kehidupan Chandra. Resi kepercayaan Prajapati menyangkalnya bahwa tidak ada gunanya mantra tersebut setelah kematian. Resi Dadiji berkata bahwa yang hanya menghidupkan kembali adalah Mahadewa seorang. Tetapi Mahadewa dikutuk oleh Prajapati. Tidak ada yang bisa menyembahnya sekarang. Kemudian dijawab oleh Sri Narada bahwa Mahadewa telah bebas dari kutukan itu. Semua orang terkejut dan sangat senang. Tetapi masih banyak yang tidak percaya dikarenakan itu terlalu mendadak. Lalu Sri Narada menjelaskan kejadian dibebaskannya Mahadewa dari kutukan tersebut. Kemudian semua orang memuja Mahadewa. Dan akhirnya Mahadewa datang atas keinginan banyak orang untuk menghidupkan Dewa Chandra. Semua sangat senang atas kedatangan Mahadewa. Lalu Mahadewa membuat Dewa Chandra hidup kembali. Di sisi lain, bulan buatan Prajapati hancur. Lalu Dewa Chandra bersujud dan berterima kasih kepada Mahadewa. Tetapi Mahadewa menjawab bahwa dia hanya bebas dari kematian, tetapi tidak untuk kutukan Prajapati Daksa. Tetapi Dewa Chandra layak untuk hukuman tersebut dengan menyakiti perasaan seorang wanita. Dan Dewa Chandra meminta maaf kepada Mahadewa dan memintanya untuk membebaskan dia dari kematian selanjutnya. Kemudian ayahnya Chandra dan semua orang meminta Mahadewa agar memenuhi keinginan Chandra demi dunia. Mahadewa menjawab bahwa dosa Chandra tidak dapat dimaafkan. Tetapi demi ciptaan, Mahadewa akan memberikan kehidupan kepada Chandra, namun tidak kutukan Prajapati. Demi menghilangkan efek kutukan Prajapati, Dewa Chandra akan ditempatkan di atas kepala Mahadewa. Semua orang terkejut
dan sangat senang termasuk Dewa Chandra. Kemudian Mahadewa berkata bahwa dia akan memenuhi keinginan orang pada hari itu, karena hari itu adalah hari baik. Lalu Resi Dadiji meminta kepada Mahadewa selalu memberikan nasib baik kepada pemujanya, dan meminta untuk merayakan festival di hadapan Mahadewa pada hari itu. Ucap Resi Dadiji. Mahadewa menyetujui hal itu, dan akan memberikan tempat setelah festival kepada Dewa Chandra. Oke guys, untuk episode kali ini sudah selesai ya. Nantikan episode selanjutnya.